Tuhan. Dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita, mari kita fokus kepada Tuhan kita, mari kita sembah Dia, sebab Tuhan hadir dimanapun setiap kita berada. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat menjadi wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan setiap kita. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Mari kita datang dengan segenap hati kita, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu. Kami tersungkur menyembahmu Tuhan, tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhi hati, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak
kemuliaan-Mu. Aku nambah, yang ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Puji Tuhan kita, sembah Tuhan kita. Percayalah Dia hadir di tempat saudara berada, dimanapun saudara berada. Terima anugerahnya, terima tidaknya. Hanya Dia yang layak disyukurkan, hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak dipuja. Yesus Tuhan, hanya Dia yang layak dipuja, hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, setiap hati kami memuji Engkau Tuhan, segenap jiwa kami menyembah-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan sembahku. Yesus, Yesus Tuhan. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan. Yesus Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita mau lebih dalam lagi untuk Tuhan kita. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang bertahta,
Tuhan, Kau Raja, Kau Rajaku. Katakan yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Katakan Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Katakan dengan imanmu, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Badai kehidupan akibat COVID-19 belum berlalu, namun masih bertalu-talu. Masalah yang satu belum tuntas, sudah muncul persoalan lain yang lebih berat. Selain masa pandemi yang belum berakhir, dampak yang diakibatnya pun semakin meluas, sehingga mengganggu kestabilan ekonomi, sosial, dan politik, serta berbagai aspek yang lain. Salah satu korban akibat pandemi adalah kisah perjuangan seorang suami di dalam mengelola usaha yang terpuruk akibat pandemi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan bisnisnya agar tetap bisa hidup sehingga tidak perlu mem-PHK pegawainya dan dapat membayar pinjaman yang menjadi tanggung jawabnya kepada bank. Dia juga mencoba mencari solusi dengan meminta bantuan dari kerabatnya. Namun apa daya, semua upaya tersebut tidaklah membuahkan hasil yang seperti yang diharapkan meskipun diiringi dengan doa dan puasa yang kencang. Ketika usahanya terasa mulai terjun bebas, dia malah mendapatkan surat gugatan cerai dari istrinya. Bukannya mendapatkan dukungan, malahan semakin ribet masalah yang dihadapinya. Ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga dan digigit anjing gila. Keadaan seolah-olah tidak lagi bersahabat dengannya. Walau tidak semua orang pasti mengalami peristiwa yang sama, namun hal tersebut dapat saja terjadi atau dialami oleh setiap orang di dalam bentuk yang berbeda di masa yang tidak mudah ini. Bukannya doanya mendapat jawaban dan kelegaan dari Tuhan, malahan masalah yang lebih rumit datang menghadang. Nah, di dalam keadaan semacam itu tidak jarang orang bertanya-tanya di dalam hati. Masih adakah Tuhan? Apakah Tuhan masih dapat diandalkan? Merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh umat Tuhan
tidak selalu dikabulkan oleh Tuhan. Doa yang tak kunjung mendapat jawaban seperti yang diharapkan juga pernah dialami oleh Nabi Habakuk. Habakuk adalah nabi yang melayani di Yehuda ketika negeri itu menjelang pada keruntuhannya dan negeri Asyur yang telah menaklukkan kerajaan Israel menjelang akan dikalahkan oleh Babel atau Kasdim. Kitab Habakuk yang kita pelajari ini diawali dengan keluhan sang nabi karena Tuhan tidak kunjung menjawab doa yang dia panjatkan, yaitu agar Tuhan memulihkan keadaan Yehuda. Untuk itu ia bertanya kepada Tuhan berapa lama lagi dia harus menunggu jawaban Tuhan atas doa yang dipanjatkan kepadanya. Mengapa Tuhan membiarkan kejahatan merajalela di negeri Yehuda? Bukannya Tuhan menjawab doa Habakuk dengan memulihkan keadaan Yehuda yang carut marut? Namun Tuhan malah mendatangkan orang Kasdim atau Babel yang lebih kejam dan ganas untuk menyerbu Yehuda. Bukannya Tuhan menjawab doa yang kita anggap baik dan benar, namun Tuhan seakan-akan mengabaikannya. Malahan dia mengizinkan masalah yang lebih berat datang menimpa kita. Sehingga bisa jadi kita menduga Tuhan itu jahat atau dia tidak mampu mengatasi masa sukar, sehingga dia membiarkan kesukaran yang lebih besar mendatangi hidup kita. Namun benarkah Tuhan kurang mampu mengatasi kesukaran yang sedang kita hadapi? Benarkah Tuhan tidak mampu mengatasi wabah COVID-19 dan dampak yang diakibatkannya? Nah, dengan mempelajari kitab Habakuk, kita akan belajar memahami maksud Tuhan dengan mengizinkan kita mengalami masa penantian. Masa penantian yang tentu tidak mudah dan yang tidak kita ketahui kapan akan segera berakhir. Di dalam kitab Habakuk, dicatat sikap yang harus ada di dalam diri kita ketika Tuhan tak kunjung mengabulkan doa-doa kita. Yaitu bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap menantikan Tuhan. Keduanya sudah kita bahas di dalam ibadah minggu yang lewat. Apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari belum sempat menyimak pembahasan firman Tuhan itu, dapat mengikutinya melalui YouTube channel MDC Bali. Nah, sikap ketiga yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berharap kepada Tuhan. Sedangkan sikap yang keempat akan kita bahas minggu depan. Apabila doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan oleh Nabi Habakuk belum mendapatkan jawabannya, seperti yang ditulis di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat 18-20, Tuhan berkata kepada Nabi Habakuk, yaitu agar yang bersangkutan tetap hidup dalam sikap berharap kepada Tuhan. Sebaliknya dari berharap kepada berhala-berhala yang tidak mampu berbuat apa-apa, kita harus berharap kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena dengan tetap berharap kepada Tuhan di dalam segala keadaan, kita dapat tetap teguh di masa sukar. Stay strong in tough time. Untuk itu mari kita lihat Habakuk pasal yang kedua. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Ayat 19, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi.
Tuhan mengingatkan, apabila doa Habakuk tidak kunjung mendapatkan jawaban, jangan melepaskan pengharapan dari Tuhan. Jangan malah meninggalkan Tuhan dan mempercayai yang lain selain Tuhan. Jangan pindah ke lain hati. Tetap berharap kepada Tuhan. Artinya apabila Tuhan tidak kunjung menjawab doa, hal tersebut adalah untuk memurnikan hati kita. Sehingga pengharapan kita kepadanya akan semakin bertambah teguh. Hal itulah yang dialami oleh Abraham, bapak orang beriman. Abraham, bapak orang beriman. Seperti yang dicatat di dalam Roma, pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan di sini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Artinya pengharapan yang dimiliki oleh Abraham begitu kokoh, teguh, tidak tergoyangkan. Dan pada gilirannya, pengharapan yang semacam itu akan membawa yang bersangkutan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Nah, untuk itu, di dalam berharap kepada Tuhan, kita harus yang pertama, percaya bahwa kuasa Allah adalah tidak terbatas. Tidak terbatas itu artinya tidak dapat dibatasi oleh siapapun, apapun, dan sampai kapanpun. Tidak terbatas itu maksudnya tidak ada yang tidak dapat Allah lakukan, semuanya dapat Dia lakukan. Kemampuan siapapun dan apapun ada batasnya. Namun beda dengan Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas, itu sebabnya tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Sedangkan bagi kita yang terbatas, banyak sekali perkara yang mustahil. Oleh karena itu, kita tidak perlu menyombongkan diri selama hidup di dunia ini. Di dalam kuasanya yang tidak terbatas itu, Tuhan sanggup menggenapi rencananya tanpa bergantung kepada keadaan di sekitar kita. Di dalam ketidakterbatasan kuasanya, Tuhan tidak membutuhkan campur tangan atau bantuan dari siapapun atau apapun agar seluruh rencananya itu digenapi. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan dan ditulis di dalam Habakuk. Pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Demikian juga kesanggupan Allah dalam menepati apa yang Dia janjikan. Oleh karena itu kita perlu memperteguh pengharapan kita kepada Dia. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Sebagaimana yang dicatat di dalam Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia yaitu Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tidak ada yang perlu diragukan lagi tentang kuasa Allah. Keraguan kita terhadap kuasa Allah tidak akan mengubah atau mengecilkan kuasa tersebut. Artinya begini, toh kalau kita ragu, maka kuasa Allah tersebut tidak akan menjadi berkurang. Kita ragu atau tidak, kuasa Allah tetap tidak terbatas. Hanya saja, kalau kita ragu, maka kita yang rugi karena kita tidak akan mengalami kuasa tersebut di dalam hidup kita.
Bukan hanya pada zaman dulu saja kuasa Tuhan tidak terbatas, namun juga pada zaman sekarang bahkan sampai selama-lamanya kuasa Tuhan tetap tidak terbatas. Itu sebabnya pengharapan kepada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas tidak akan pernah berakhir dalam kekecewaan. Yang kedua, di dalam berharap kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir. Tuhan itu baik dan kebaikannya untuk selama-lamanya. Hal ini beda dengan kebaikan manusia. Kebaikan seseorang ada batasnya. Paling lama yaitu selama yang bersangkutan masih hidup. Apabila yang bersangkutan sudah meninggal, maka kebaikan yang diperbuatnya pun akan berhenti dengan sendirinya. Dan acap kali kebaikan manusia ada kalanya karena ada udang di balik batu. Bukan udang di balik rempeyek, udang di balik batu. Saya mengamati dalam kehidupan sehari-hari. Ada si A yang sering berbuat baik kepada si B. Selidik punya selidik, ternyata perbuatan baik si A kepada si B ada maunya, yaitu agar si B menuruti kemauan si A. Suatu ketika, karena suatu alasan maka si B tidak bersedia menuruti kemauan si A. Apa yang terjadi? Si A tidak lagi bersedia berbuat baik kepada si B. Ternyata ada hidden agenda di balik perbuatan baik si A kepada si B. Kebaikan manusia berbeda dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu bersifat tulus dan murni untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah punya hidden agenda atau maksud jahat kepada ciptaannya. Sekalipun dia menghajar kita, menghukum kita, semuanya itu dilakukan demi kebaikan kita, yaitu agar kita kembali ke jalan yang benar. Ya, agenda Tuhan dalam berbuat baik hanya ada satu, yaitu karena dia baik adanya. Sehingga apapun yang dia perbuat selalu mendatangkan kebaikan. Di dalam kenyataan sehari-hari di masa yang tidak mudah ini, ada orang yang sanggup menolong kita, namun belum tentu dia mau mengulurkan pertolongannya. Ada juga orang yang bersedia menolong kita, namun belum tentu yang bersangkutan mampu memberikan pertolongan. Memang ada orang yang mau dan mampu menolong kita, namun pertolongan yang dia berikan juga terbatas. Namun jangan berkecil hati, jangan tawar hati, tidak perlu berputus asa. Ada berita baik bagi kita semua. Ada seorang pribadi yang sangat baik dan kebaikannya tidak pernah berakhir. Bukan itu saja, pribadi tersebut juga sanggup menolong kita karena kuasanya tidak terbatas. Pribadi tersebut namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya barang siapa yang percaya kepadanya dengan segenap hati dan menaruh pengharapan satu-satunya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang menaruhkan pengharapan selain kepada Tuhan, suatu saat akan dikecewakan. Dikecewakan oleh kepada siapa dan kepada apa dia berharap. Apabila semua yang bukan Tuhan atau berhala tidak dapat diandalkan, maka Tuhan senantiasa dapat diharapkan dan diandalkan. Perhatikan kembali ayat yang tadi kita baca. Di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya bacakan ulang. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya. Aneh kan? Pembuatnya percaya akan buatannya. Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Ayat 19. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar?
Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada di dalamnya. Ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Hal yang sama diutarakan juga oleh Nabi Yeremia seperti yang dicatat di dalam kitab Ratapan. Di situ dia mengungkapkan apabila seseorang mengingat-ingat kesengsaraan hidupnya, maka jiwanya semakin tertekan. Namun apabila yang bersangkutan mengingat-ingat tentang kebaikan Tuhan, maka timbul kembali pengharapan di dalam jiwanya. Memang kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah sanggup menghidupkan kembali pengharapan di dalam jiwa kita. Mari kita lihat dan kita baca Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai 25. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat-ingat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Ingat. Mengingat-ingat kesengsaraan, mengingat-ingat masalah, mengingat-ingat kekecewaan, itu akan membuat jiwa kita semakin tertekan. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Saya berdoa biar ini juga menjadi pengharapan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan firman ini. Yaitu hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan. Oleh sebab itu kita akan berharap. Yaitu ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25. Tuhan itu baik. Sekali lagi. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, sekarang yang ketiga. Di dalam berharap kepada Tuhan, kita harus berserah di dalam iman kepada Dia. Oleh karena kuasa Tuhan tidak terbatas dan kebaikannya tidak pernah berubah, maka kita dapat hidup mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Jelas. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari mau mengandalkan pribadi yang tidak mampu melakukan apa-apa? Melakukan ini tidak bisa, melakukan itu juga tidak sanggup. Kesanggupannya cuma satu, yaitu tidak melakukan apa-apa. Bukan itu saja, kebaikannya berubah-ubah. Kadang baik, kadang tidak baik. Kalau lagi waras, dia baik. Tapi kalau lagi kumat, dia jahat sekali. Tentu kita tidak mau berharap kepada pribadi yang demikian, bukan? Kita pasti akan memilih untuk hidup berharap kepada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas dan kebaikannya tidak berubah dengan berserah di dalam iman kepadanya. Ingat, di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat, yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, Tuhan berfirman seperti ini, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita perlu berserah di dalam iman kepada Tuhan, yaitu dengan berdiam diri di hadapannya. Yang dimaksudkan berdiam diri bukanlah bersikap pasif atau bersikap masa bodoh, namun menyerah di dalam iman kepada Tuhan. Seperti yang diutarakan di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Berdiam diri,
menyerah di dalam iman kepada Tuhan, menyerah dengan sikap percaya penuh kepada Tuhan, percaya bahwa semua yang terjadi di alam semesta itu berada di dalam kontrol dan kendali Tuhan, percaya bahwa kehendaknya selalu yang terbaik, bahkan lebih baik dari keinginan kita sendiri, percaya bahwa tidak ada rancangannya yang meleset, semua akan tergenapi indah pada waktunya. Dengan demikian kita dapat menanti jawaban Tuhan atas doa-doa yang kita panjatkan dengan hati yang penuh damai sejahtera. Seperti yang juga diutarakan oleh Nabi Yeremia di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga tadi, yaitu ayat yang ke-26. Dia berkata demikian, adalah baik, sekali lagi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik berharap kepada Tuhan. Adalah baik bersikap menyerah di dalam iman kepada Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Dia tidak akan pernah sia-sia. Mengapa? Karena penantian kita terhadap pertolongan Tuhan akan tergenapi indah pada waktunya. Hal itulah yang pernah dialami oleh salah seorang jemaat yang pernah kesaksiannya di-sharingkan di dalam acara Midweek Service beberapa waktu yang lalu. Pada waktu itu yang bersangkutan baru saja habis masa kontrak kerja di sebuah perusahaan dan masih belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Sedangkan kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk dirinya dan anaknya yang masih bocah terus bergulir dengan hanya mengandalkan uang tabungan yang tersisa. Akibat pandemi, usaha kulinernya juga mengalami kemacetan. Selain perlu untuk biaya untuk hidup, juga butuh biaya untuk membayar kos, menyediakan biaya untuk menebus rapot anaknya, dan juga keperluan yang lain. Sementara uang di tabungan semakin menipis, sedangkan pekerjaan baru belum ada. Hari demi hari dijalaninya dengan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Di dalam kondisi yang semakin kepepet itu, dia tidak meninggalkan tanggung jawabnya dalam pelayanan. Hingga suatu saat, ketika dananya tinggal sedikit, dia mengajak anaknya untuk berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Aneh bin ajaib, esok harinya teleponnya berdering dari nomor yang tidak dia kenal. Setelah diangkat, ternyata yang menelpon adalah orang yang namanya baru saja dia hapus dari gadgetnya beberapa hari sebelumnya. Karena sudah lama sekali tidak pernah kontak, sehingga dia delete. Sekarang orang itu menelpon. Melalui pembicaraan via telepon tersebut, dia ditawari bekerja di sebuah tempat baru yang akan dibuka. Tempat tersebut memerlukan orang dengan skill yang dia miliki. Singkat cerita, tidak lama berselang dia diterima bekerja dengan penawaran gaji yang dia ajukan tidak ditawar oleh ownernya. Sehingga dengan demikian dia bisa membiayai kembali semua kebutuhan hidupnya. Puji Tuhan, memang kuasa Tuhan itu tidak terbatas dan kebaikannya tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga orang yang berharap kepadanya dengan berserah di dalam iman tidak akan pernah dikecewakan. Sungguh pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena di dalam kuasanya yang tak terbatas dia sanggup mengatur sejarah kehidupan agar rencananya yang indah tergenapi pada waktunya. Di dalam kebaikannya yang tak pernah berubah dia senantiasa menerima setiap orang yang mau datang kepadanya. Dengan berserah di dalam iman kepada Tuhan, pada gilirannya kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Untuk itu mari kita semakin memperteguh pengharapan kita kepada Tuhan dengan hidup berakar di dalam iman terhadap firman Tuhan dan berserah di dalam doa-doa kita kepadanya. Sehingga dengan demikian di segala keadaan kita mampu tetap teguh di masa sukar. Stay strong in tough times. Dengan sayapmu ku
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya benar, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Inilah seruan hati kami kepadamu ya Tuhan. Engkaulah kekuatan hidup kami. Engkaulah tempat perlindungan bagi kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Kepadamu kami percaya, kepadamu kami berserah, hanya kepadamu saja kami berharap. Tuhan Yesus, Allah Khalik langit dan bumi, dalam kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau sanggup melakukan segala perkara, sehingga tiada perkara yang mustahil bagimu. Oleh sebab itu kami berdoa memohon jamahan kuasa-Mu yang ajaib bagi seluruh umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang menderita, kuatkanlah mereka yang lemah tak berdaya, tuntunlah mereka dalam jalan-jalan-Mu, karena hanya di dalam terang-Mu kami melihat terang. Kami percaya bahwa kebaikan-Mu tidak pernah berubah, bahkan tidak akan pernah berakhir. Itu sebabnya berkatilah umat-Mu dengan kebaikan-Mu, supaya dengan demikian mereka dapat hidup dengan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, terpelihara di segala keadaan karena anugerah-Mu. Melewati masa yang tidak mudah, kami menyerahkan diri kami di dalam iman dan pengharapan kepadamu. Karena tidak ada yang dapat kami andalkan selain Engkau ya Tuhan. Dengan percaya penuh kepada kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu, kami dapat memandang hari esok tanpa berputus asa, karena pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, memohon belas kasihan dan uluran tangan pertolongan-Mu bagi perjuangan bangsa kami dalam memulihkan negeri ini akibat pandemi. Tentu bukan tugas dan tanggung jawab yang mudah, tetapi kami percaya dengan campur tangan-Mu, semua kerja keras yang dilakukan akan membuahkan kebaikan dan keberhasilan. Di dalam nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.